Memang dulu orang-orang manusia-manusia di KPK itu memang orang luar biasa, bukan orang biasa. Orang luar biasa di sana. Makanya integritas KPK dulu itu memang betul di atas rata-rata lembaga lain yang ada di Indonesia ini. Dia tidak peduli menteri, dia tidak peduli ketua MK, dia tidak peduli Mahkamah Agung, dia tidak peduli pimpinan partai. Semuanya kalau melakukan korup dilibasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, bicara tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, semenjak beberapa waktu terakhir ini memang pembicaraan yang menjadi buah bibir di mana-mana, di kedai-kedai kopi, di warung-warung, di pasar-pasar, di ladang-ladang, di sawah-sawah petani, di tepi-tepi pantai para nelayan membicarakan persoalan KPK ini. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat menarik, yang patut, yang pantas, dan yang sangat menarik menjadi pembicaraan publik, menjadi perhatian publik. Baru saja sahabat, KPK mendapatkan perpanjangan masa jabatannya dari 4 tahun menjadi 5 tahun yang diusulkan oleh salah seorang komisioner KPK, Nurul Gufron. Nurul Gufron pertama hanya mengusulkan soal usia dia, yang kalau menurut undang-undang yang lama itu ada pasal yang mengatakan bahwa usia Nurul Gufron ini tidak bisa nanti dia maju lagi sebagai calon komisioner KPK. Karena itu dia usulkan ke MK supaya ini diubah, dan KPK mengabulkannya. Masih seiring dengan itu, sebelum sidang tentang usulan Gufron ini diputuskan KPK, Gufron lagi-lagi menambah satu lagi usulannya, yaitu untuk perpanjangan masa jabatan komisioner KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Bagaimana sahabat? Akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Mahkamah Konstitusi mengabulkan usulan Gufron ini, atau yang disebut juga dengan gugatan Gufron ini terhadap undang-undang yang selama ini mengatur tentang usia. Yang kedua, mengatur tentang masa jabatan dari komisioner KPK yang hanya 4 tahun berubah menjadi 5 tahun. Selanjutnya, heboh tentang adanya dugaan pungli di KPK. Bayangkan, di KPK ada dugaan pungli yang ditemukan langsung katanya oleh Dewan Pengawas yang menemukan, bukan komisioner KPK, tapi Dewan Pengawas. Itu kata Dewan Pengawas. Bayangkan, ada pungli, ada korupsi di kantor
yang gunanya hanya satu, untuk memberantas korupsi. Bagaimana dia memberantas korupsi, mengantar pungli di tempat-tempat lain, di lembaga-lembaga lain, kalau di tempat dia saja terjadi itu? Di tempat dia saja terjadi itu. Yang anehnya lagi sahabat, kejadian ini bukan 1 jam sebelum ketahuan, bukan 2 jam sebelum ketahuan, bukan 1 hari sebelum ketahuan. Ini sudah berselang 1 tahun baru terungkap oleh Dewas. Kalau di tubuh KPK saja terjadi pungli yang angkanya untuk sementara mencapai 4 miliar, setelah 1 tahun baru ketahuan. Yang mengetahui bukan pula orang dalam KPK dalam artian komisionernya, bukan deputinya, tapi yang mengetahuinya malah Dewas. Aneh enggak ini? Bagaimana dia bisa mengetahui pungli, bisa mengetahui pemerasan, bisa mengetahui sogok menyogok, bisa mengetahui korupsi, pencurian uang di lembaga instansi lain, kalau di tempat dia saja setelah 1 tahun baru ketahuan, dan itu pun tidak pula dia yang mengetahui, komisioner KPK, tetapi Dewas, Dewan Pengawasnya pula. Aneh tidak ini? Selanjutnya, komisioner KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa sekaitan dengan terungkapnya kasus pungli ini, dia katakan KPK memahami bahwa insan KPK merupakan manusia yang memungkinkan salah. Jika kita lihat pengertian mungkin itu di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, antara lain artinya boleh jadi, tidak mustahil, dan dapat terjadi. Artinya bahwa insan KPK itu manusia biasa yang tidak mustahil bisa salah. Sedangkan yang diinginkan oleh publik, manusia-manusia yang ada di KPK itu adalah manusia luar biasa, yang baginya itu mustahil untuk salah. Salah dalam artian melakukan korupsi, karena dia sudah benar-benar fokus tiap hari bekerja untuk pemberantasan korupsi. Yang diharapkan oleh rakyat yang telah menggaji orang-orang di KPK ini dengan gaji besar, jangan hendaknya mereka sana manusia biasa, tapi manusia luar biasa untuk memberantas korupsi. Kalau manusia biasa yang diletakkan sebagai pemberantas korupsi, sebagai penegak hukum, lembaga lain sudah banyak manusia biasanya yang kerjanya sebagai penegak hukum, sebagai pemberantas korupsi juga. Yang diinginkan oleh rakyat adanya KPK, di sana ditempatkan orang-orang luar biasa untuk memberantas korupsi, bukan orang biasa. Jadi manusia-manusia luar biasa, kemauannya, semangatnya, integritasnya, kejujurannya, mentalnya, moralnya di dalam memberantas korupsi, bukan manusia biasa. Terkait adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam penjagaan dan perawatan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK, kami segenap pimpinan dan insan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyesalkan dugaan peristiwa dimaksud, dan KPK berkomitmen untuk menindak secara tegas, objektif sesuai dengan fakta kepada siapapun pelakunya, termasuk jika benar terjadi dan dilakukan oleh insan KPK dimaksud. Itu akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana KPK menindak dengan tegas kepada siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi. Manusia apapun jelas pasti ditindak itu kalau sudah ketahuan. Ketika terjadi kasus gratifikasi tiket
MotoGP Mandalika, Lili Pintauli, sudah jelas ini pidana, cukup hanya dengan mundur saja. Tidak ada diusut kasus pidananya. Padahal di sini namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang terseret, yang tersangkut, yang terlibat di sini komisioner KPK sendiri. Tetapi tidak ada sanksi pidana ke dia. Cukup dia mundur saja. Kalau begitu, apakah nggak bisa ini kasus Gubernur Papua sekarang ini, NMB siapa itu, yang terseret kasus korupsi sekarang, apakah dengan mundurnya dia jadi gubernur bisa kasusnya selesai? Kalau tidak bisa kasus Gubernur Papua selesai dengan hanya dia mengundurkan diri, kenapa komisioner KPK bisa kasusnya selesai hanya dengan mengundurkan diri? Di mana letak keadilannya? Ini yang lagi mengejutkan publik terhadap KPK yang telah menyedot dana rakyat sedemikian banyak itu. Selama ini telah cukup banyak kasus-kasus pada periode kepemimpinan KPK oleh Firly Bahuri ini yang bikin heboh. Sebut saja kasus helikopter. Sebut lagi kasus bocornya dokumen dugaan korupsi di Kementerian ESDM yang sekarang bikin heboh lagi. Dan banyak-banyak lagi kasusnya. Sahabat BN, sungguh-sungguh memprihatinkan KPK sekarang ini. Sungguh-sungguh memprihatinkan KPK sekarang ini, sahabat. Dengan demikian, mungkin tidak ada lagi kata-kata yang ingin disebutkan untuk KPK ini. Satu hal lagi yang perlu mungkin diwaspadai. Jangan-jangan kasus pungli yang terjadi di KPK sekarang itu ada pula kambing hitamnya yang dikorbankan. Sehingga orang-orang petinggi-petinggi jika ada mendapat aliran dana ini tertutupi, terlindungi. Sebab dananya 4 miliar. Ini menurut Dewas KPK, ini besar kemungkinan bertambah. Ini baru temuan tahap awal katanya. 4 miliar. Apakah tidak perlu ada kekhawatiran dari publik dana yang 4 miliar ini mengalir ke kantong-kantong petinggi KPK? Apakah cukup hanya ini habis sampai pada yang rendah-rendah di bawah saja? Ini yang perlu diwaspadai oleh publik. Atau nanti dikambing hitamkan orang-orang yang mungkin selama ini agak berseberangan di KPK. Contoh, kemarin kita dengar ada yang tidak setuju dengan menaikkan kasus Formula E dari penyelidikan ke penyidikan. Ada yang tidak setuju di KPK mentersangkakan Anies Baswedan. Apakah nanti akan dikorbankan orang yang dinilai berseberangan ini? Ini yang perlu diwaspadai oleh publik. Jadi kalau begini, sengkarutnya di KPK, wajar kalau heboh pula publik dengan isu bahwa KPK ini terkesan menjadi alat politik kekuasaan. Kalau ditambah pula dengan itu KPK di dalam melakukan pemberantasan korupsi telah menjadi alat pemukul untuk koalisi oposisi dan alat perangkul untuk kawan koalisi bagi kekuasaan. Kalau jam ini telah
tertempel pula kepada KPK. Waduh, tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya KPK. Dengan demikian, wajar pula kalau ada publik sebagian yang mengatakan kalau KPK hanya untuk menghabis-habiskan uang, kalau hanya akan kalah oleh Polri, oleh kejaksaan di dalam melakukan pemberantasan terhadap korupsi, lebih baik KPK ini bubar saja. Pemberantasan korupsi ini diserahkan kepada kejaksaan dan Polri saja. Sahabat BN, sekarang ini kita menjadi bertanya, mengapa KPK sampai begini? Kita masih ingat luar biasanya manusia-manusia yang ada di KPK itu dulu. Kalau dia menghadiri rapat di berbagai lembaga dan instansi di luar KPK, minum air yang dihidangkan oleh karyawan kantor itu saja dia tidak mau minum airnya tuh, makan kuenya dia tidak mau, mengambil kamar gratis yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kalau dia pergi ke daerah, dia tidak mau sama sekali. Mobil pun tidak mau dia disediakan oleh Pemda provinsi, kabupaten atau kota. Kalau begitu, bagaimana? Itulah luar biasanya KPK dulu. Apalagi kalau mengambil tiket gratis untuk menonton balap motor GP Mandalika. Begitu dulu KPK ini luar biasanya. Memang dulu orang-orang manusia-manusia di KPK itu memang orang luar biasa, bukan orang biasa. Orang luar biasa di sana. Makanya integritas KPK dulu itu memang betul di atas rata-rata lembaga lain yang ada di Indonesia ini. Dia tidak peduli menteri, dia tidak peduli ketua MK, dia tidak peduli Mahkamah Agung, dia tidak peduli pimpinan partai. Semuanya kalau melakukan korup dilibasnya. Sahabat BN, sampai sini saja pembicaraan kita. Kita lihat dulu bagaimana perkembangan KPK ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu